panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah dan turut menyanyi ketika puji-pujian dan baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan hidup dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman remaja. Puji Tuhan, kita dapat beribadah pada hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Baiklah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Sekarang kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Buat pikiran, perkataan, perbuatan kami sehari-hari yang menyakiti hati Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan kami semua Tuhan dengan Engkau saudara-Mu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, mari kita angkat pujian yang berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi teman-teman. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tak kurang tajam dengan seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, sekali lagi, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tak sembah Dia, Kau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh
memuji Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita angkat pujian ini. Tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan memberi pakran, memberkati juga kami akan mendengarkan Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati juga hamba-Mu yang akan memberi pakran, memberkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Ia sampaikan seturut dengan isi hati-Mu, kami mengikat segala roh apapun itu bentuknya, roh ketidakfokusan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat tekan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik remaja. Puji Tuhan, selamat datang dalam ibadah online Remaja GPPS Palu. Kita bersyukur karena malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya melalui ibadah online. Sebelum lanjut dalam firman Tuhan, Kawati mau mengucapkan selamat buat adik-adik remaja kelas 3 SMP maupun SMA yang sudah berhasil lulus menyelesaikan sekolah kalian, studi kalian di bangku SMP maupun SMA. Selamat, Tuhan Yesus memberkati dan tetap sertakan Tuhan dalam memilih kelanjutan sekolah yang akan adik-adik pilih. Melanjutkan materi kita pada bulan Mei dan pada bulan Juni ini yaitu bukti cinta. Malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang masih merupakan bagian dari bukti cinta, yaitu hati yang rela. Setiap yang sudah pernah merasakan jatuh cinta pasti tahu nih, biasanya orang kalau sedang jatuh cinta, apapun dia akan lakukan untuk pasangannya. Nah, makanya banyak remaja yang salah mengartikan cinta. Ketika mereka sudah jatuh cinta di usia remaja, ada yang berkata bahwa kalau cinta sama seseorang itu apapun yang dia minta kita berikan. Makanya banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak muda yang masih sejak remaja mereka sudah rusak karena mereka salah mengartikan cinta. Nah, malam hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai cinta kita kepada Tuhan. Setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan. Setiap kita anak Tuhan, orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan. Salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita memiliki hati yang rela untuk diajar, hati yang mau untuk dididik, diproses, dan dibentuk. Dalam proses belajar itu, kita tidak akan pernah mencapai tahapan yang ingin kita capai jika kita tidak mau melewati proses yang ada. Sama seperti seorang murid ketika dia sekolah, untuk bisa mencapai kelas berikutnya, dia harus melalui proses belajar pada kelas sebelumnya. Seperti juga adik-adik remaja yang saat ini mungkin sudah lulus di bangku SMP maupun di bangku SMA. Ketika kalian akan melakukan jenjang berikutnya, ke kelas berikutnya, pasti ada proses. Walaupun mungkin saat-saat ini buat adik-adik kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA yang sudah lulus tanpa melalui ujian nasional, ya bersyukurlah karena tidak selamanya kalian bisa merasakan hal ini. Jadi bersyukur dengan adanya pandemik ini kalian bisa lulus tanpa harus melewati proses itu. Tetapi saat kalian mendapatkan kelulusan, baik yang SMP maupun yang SMA, adik-adik semua pasti melewati proses selama 3 tahun berada di sekolah tersebut. Ya, entah yang lulus SMP berarti berada di sekolah SMP tersebut, dan yang SMA berarti berada di SMA tersebut. Selama 3 tahun adik-adik harus menjalani proses belajar mulai dari tingkat 1, tingkat 2 hingga akhirnya mencapai ke tingkat 3. Tidak mungkin ada satupun dari adik-adik semuanya yang ketika
masuk kelas 1 mendaftar tiba-tiba sudah harus lulus. Tidak kan? Ya, jadi ada proses yang harus dilewati dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, selama proses itu kita tidak akan pernah naik ke tingkat selanjutnya jika kita tidak melewati proses tingkat sebelumnya. Nah, misalnya kita sudah lulus pada tingkat SMP dan masuk kepada tingkat SMA. Kita harus menyesuaikan diri dengan pelajaran SMA. Kita tidak mungkin berkata bahwa saya tidak mau, tingkatan SMA lebih sulit untuk saya pelajari, maka saya hanya mau pelajari pelajaran yang ada di SMP. Itu tidak mungkin kan adik-adik? Jadi ketika kita sudah naik kelas ke tingkat berikutnya, kita pasti harus mau dengan tidak mau, suka dengan tidak suka, kita harus mempelajari pelajaran SMA karena tingkatan kita bukan di tingkat SMP lagi, tetapi tingkatan kita sudah ke tingkat SMA. Begitu juga selanjutnya buat adik-adik yang sudah lulus di SMA akan melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Tentu saja adik-adik tidak mungkin hanya mau mempelajari pelajaran yang SMA saja, karena mungkin kita merasa bahwa kita sudah menguasai pelajaran SMA, jadi kita tidak mau ikut untuk mempelajari pelajaran yang ada di perguruan tinggi. Jangan pernah berharap kita akan naik ke tingkat berikutnya jika kita tetap mau di tingkat bawah. Nah, modal utama dari seorang murid adalah memiliki hati yang rela untuk dididik. Hati yang rela untuk dididik. Nah, adik-adik, bayangkan jika seandainya adik-adik sebagai seorang murid tidak mau korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, tidak mau capek-capek untuk belajar, tidak mau capek-capek untuk hadir di sekolah, tidak mau mengorbankan waktu dan pikiran, kita egois dengan diri kita sendiri, kita mementingkan kenyamanan kita sendiri. Jangan pernah berharap kita bisa mencapai kelulusan. Kenapa? Tentu saja karena penilaian dari guru kita tidak memenuhi persyaratan untuk kita lulus. Kita tidak belajar, kita malas datang ke sekolah, kita malas untuk mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah mendapatkan hasil apa-apa jika kita mengikuti kemauan kita. Kita tidak memiliki kerelaan untuk belajar. Kita tidak memiliki kerelaan untuk memberikan tenaga kita, mengorbankan waktu kita, pikiran kita untuk kita bisa mencapai hasil, yaitu lulus. Nah, demikian juga dengan kehidupan adik-adik semua. Bayangkan ketika kita lebih mementingkan kepentingan kita lebih mementingkan kenyamanan kita. Jangan pernah mengharapkan hasil apa-apa jika kita tidak mau berkorban. Jadi, kerelaan hati. Yang pertama adalah kerelaan hati untuk mau belajar. Yang kedua, kerelaan hati untuk mau dididik atau ditempa oleh Tuhan. Tuhan bisa mendidik kita dengan berbagai macam cara. Di dalam Alkitab dikatakan berbicara tentang didikan. Didikan itu tidak ada di kata-kata yang lembut. Didikan itu ada di ujung rotan. Jadi didikan itu tidak pernah ada yang enak adik-adik. Tuhan bisa pakai orang lain untuk mendidik kita. Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai orang tua kita, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai untuk mendidik kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kerelaan hati kita untuk mau dididik. Atau ketika kita dikasih nasihat, diberikan nasihat oleh orang tua, suara kita yang lebih keras duluan daripada orang tua. Ketika orang lain mengoreksi kita, apakah ketika ada masukan-masukan dari orang, kita menganggap, siapa juga dia harus memberikan nasihat kepada saya. Didikan itu sakit. Tetapi kalau kita tidak mau untuk menerimanya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Jadi ketika kita dididik dan kita berontak, kita tidak memiliki kerelaan hati untuk dididik, maka jangan pernah berharap bisa mencapai hasil. Apakah kita bersedia untuk menerima masukan dari orang lain? Atau kita bersedia untuk menerima kritikan dari orang lain, atau nasihat dari orang lain, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah, apalagi saat-saat seperti ini, di masa-masa pandemi, kita harus berada di rumah, kita harus 1x24 jam bersama-sama dengan orang tua kita. Tentu saja orang tua kita banyak memberikan nasihat kepada kita.
apa tanggapan, apa respon yang kita lakukan untuk orang tua kita. Apakah kita menerima nasihatnya atau suara kita lebih keras daripada orang tua untuk membantah? Iya kan? Coba kalau kita mau jujur, kita lihat diri kita selama kita berada di rumah. Apakah kita memang memberikan diri kita untuk dididik, rela untuk diberikan nasihat, atau justru emosi kita lebih menggebu-gebu daripada orang tua kita? Kita ikuti kenyamanan diri kita, duduk berjam-jam nonton drama Korea, duduk berjam-jam bermain media sosial, menghabiskan waktu dengan percuma. Ketika ada nasihat, ketika ada masukan dari orang lain untuk supaya kita merubah diri kita, justru kita malah balik marah kepada mereka. Kadangkala kita tidak punya kerendahan hati untuk bisa dinasehati, untuk bisa menerima masukan dari orang lain. Bagaimana sebagai seorang murid, seorang yang mengasihi Tuhan, kita rela menerima didikan dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua kita. Selanjutnya, kerelaan kita untuk berkorban. Rela berkorban. Apa saja yang harus kita korbankan? Segala sesuatunya. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran kita, korban semua-muanya. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita beribadah pun dilakukan secara online. Adik-adik bayangkan, siapa yang akan melihat kita, yang akan senantiasa mengingatkan kita, berdoa, ikut ibadah, dan lain sebagainya, selain diri kita sendiri. Nah, kalau kita untuk ibadah saja susahnya minta ampun. Untuk ibadah saja kita tidak rela mengeluarkan paket data kita tidak rela memberikan waktu kita untuk duduk tenang beribadah di depan gadget kita masing-masing, atau di depan televisi, atau di depan laptop. Kita tidak rela. Itu hanya omong kosong. Kita cuma bisa lakukan di dalam doa bahwa kita mencintai Tuhan, sedangkan kenyataannya tidak. Atau karena kan tidak ada yang lihat, jadi kita beribadah dalam keadaan ya sambil baring-baring, seperti nonton film Korea, seperti sedang bermain game, sedangkan kita sedang beribadah. Nah, mengorbankan keinginan kita untuk berbaring-baring, mengorbankan waktu kita untuk bisa duduk tenang, benar-benar menikmati ibadah layaknya ketika kita sedang beribadah di gereja. Ketika kita main game, kita tidak pakai hitung-hitungan. Kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk duduk bermain game. Nah, bagaimana kita bisa belajar menghargai, menghormati Tuhan? Di dalam Matius 11 ayat 29 kita baca sama-sama, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, seperti yang sudah Kawati sampaikan tadi, bahwa modal seorang murid itu adalah hati yang mau diajar. Adik-adik tahu berbicara tentang kuk, mungkin buat adik-adik yang di desa itu biasanya lebih mengerti. Kuk itu dipasangkan pada 2 ekor sapi. Biasanya sapi yang dipasangkan itu adalah satu sapi yang sudah dewasa dan satu sapi yang baru akan diajar. Tuhan mau kita menggunakan kuk. Kuk itu kerelaan kita, kerelaan hati kita untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi kenapa kuk itu harus dipasang? Kuk itu dipasang supaya kita selalu berada atau berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan, bukan jalur kita sendiri, bukan mau kita sendiri. Kita berjalan seirama dengan Tuhan. Dan jika kita melepaskan kuk itu, maka jalan kita akan semakin keluar dari jalur yang Tuhan mau untuk kita lalui. Jadi contoh kuk yang Tuhan berikan itu adalah berbicara mengenai tentang penundukan diri kita. Firman Tuhan tadi katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Ya, maksudnya apa? Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu adalah penundukan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mau tunduk kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kata firman Tuhan apa tadi? Belajarlah padaku. Jadi
Maksudnya itu adalah setiap kita anak Tuhan, Tuhan mau kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Bayangkan jika kita bergeser dari kuk itu atau bahkan melepaskan kuknya, maka yang akan terjadi adalah arah jalan kita sudah tidak akan sejajar lagi dengan jalan yang dituntun oleh Tuhan kepada kita. Jadi, dari firman Tuhan malam ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukti dari seorang yang memiliki cinta kepada Tuhan adalah ia memiliki kerelaan untuk diajar, untuk dibentuk, untuk diproses, untuk dididik oleh Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah, kesempatan malam hari ini kami bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online ini. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Berkati setiap remaja yang mengikuti ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau menunjukkan bukti cinta kami kepadamu melalui kerelaan kami untuk bisa belajar, kerelaan hati kami untuk bisa menerima didikan, menerima tempaan, menerima proses yang Engkau izinkan kami alami. Juga Tuhan, untuk bisa memiliki kerelaan untuk berkorban, memberikan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami hanya bagi Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa, saat malam hari ini juga Tuhan, kami datang membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Tuhan, berkati untuk masalah yang sedang kami hadapi dalam beberapa bulan terakhir ini Tuhan. Engkau memberkati senantiasa. Kami mohon Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa ini, bahkan atas seluruh dunia, sehingga Tuhan melalui apa yang kami alami saat ini, melalui pandemi yang terjadi, kami juga bisa mendapatkan hal yang positif yang Engkau izinkan untuk kami peroleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Jika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, kami percaya Tuhan ada hal yang baik yang Engkau izinkan untuk bisa kami alami melalui pandemik yang terjadi ini. Kami tetap mohon kuasa-Mu Engkau berikan, kekuatan daripada Allah Engkau curahkan atas bangsa kami, atas seluruh dunia, dan juga Tuhan untuk pemerintah kami diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga bisa melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau memberkati juga Tuhan para dokter, para medis yang bekerja, yang berada di garis depan, bekerja keras untuk merawat dari seluruh pasien-pasien corona. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah sendiri. Memberkati mereka sehingga tidak ada satupun dari mereka yang lemah, yang sakit. Mereka semuanya tetap kuat Tuhan. Juga Tuhan, semua pasien-pasien yang sudah terinfeksi, Engkau memberkati mereka Tuhan. Jamah dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, angkat setiap penyakit mereka. Biarlah Tuhan Engkau bekerja secara dahsyat dan bisa menyembuhkan semua pasien yang ada. Tuhan, apapun yang ada di depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati senantiasa. Berkati juga Tuhan seluruh remaja, sehingga seluruh remaja yang ada benar-benar Tuhan bisa bijak dalam menjalani hari-hari mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kami tutup ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Halo adik-adik remaja. Mari mengisi waktu kita selama di rumah aja dengan perkara rohani, agar rohani kita tetap terjaga ya. Jangan habiskan waktu kita hanya sekedar di rumah aja, tapi tanpa berbuat apa-apa yang akhirnya
membuat kondisi rohani kita semakin mundur. Mari gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena banyak hal yang positif yang bisa kita buat walaupun sedang di rumah. Apa saja yang dapat kita lakukan selama di rumah aja? Mencari kehendak Tuhan. Ikutilah gerakan baca Alkitab 2020. Untuk bulan Juni 2020, kita akan membaca Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 pasal setiap hari. Jangan kendorkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya. God bless you.